warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Allah Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, Oke, untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Rahma hadir. Hadir, Bu. Peggy, saya Bu. Ariska. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Rahma Bu. tadi sarapan pakai apa, Nak? Pakai telur, Bu. Pakai telur. Kalau Vegi, Pakai roti, Bu. pakai roti. Kalau Ariska sarapan pakai apa? Pakai mie, Bu. Pakai mie. Oke, sudah sarapan semua. Jadi hari ini sudah siap belajar ya. Ya, Bu. Oke, baik. Oke, ingat materi kita minggu kemarin apa? Ingat, Bu. Coba Rahma, kita kemarin belajar tentang apa ya? Makhluk hidup. Oh, tentang makhluk hidup. Bagus. Peggy, makhluk hidup itu ada apa saja sih? Makhluk hidup itu ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Oke, betul, bagus. Makhluk hidup itu ada tiga, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tumbuhan. Lebih spesifiknya tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, sebelum Ibu bahas, tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya anak-anak paham apa sih sebetulnya fungsi bagian tumbuhan dan juga apa saja bagian-bagian tumbuhan sehingga anak-anak bisa memanfaatkan ilmunya di kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai ya. Coba Ariska, di rumah punya tanaman apa ya? Hmm, pohon pisang, Bu. Oh, punya pohon pisang. Kalau Vegi di rumah punya tanaman apa? Punya pohon mangga. Punya pohon mangga? Iya, Bu, pohon mangga, Bu. Oh iya, pohon mangga. Kalau Rahma punya pohon apa di rumah, Nak? Punya pohon rambutan, Bu. Punya pohon rambutan, bagus. Tanaman di sekitar kita tuh kan banyak sekali ya. Ada pohon mangga, pohon rambutan, ada tanaman bunga, ada rumput, semuanya termasuk ke dalam tanaman. Nah, hari ini kita mau belajar bagian-bagian tubuh tumbuhan. Coba, Rahma sebutkan salah satu bagian tumbuhan yang Rahma tahu. Daun, Bu, daun. Daun, bagus. Kalau Vegi, sebutkan satu bagian tumbuhan yang Vegi tahu. Akar, Bu. Akar, betul, bagus. Ariska, coba sebutkan satu. Buah, Bu. Buah, bagus. Nah, itu semua yang anak-anak sebutkan merupakan bagian dari tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan tampilkan gambar ya, sebentar. Oke, terlihat anak-anak? Kelihatan, Bu. Belum, Kelihatan Bu. ya? Oke, di sini bagian tumbuhan itu bisa dilihat. Coba Rahma ini baca apa?
Yang mana, Bu? Nggak kelihatan. Kelihatan bentar ya. Belum kebuka, Bu. Oh, belum kebuka. Nah, kenapa tidak mau terbuka? Bentar ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, coba Vegi baca judulnya apa itu? Bagian dari fungsi tubuh tumbuhan, Bu. Oke, coba. Kira-kira itu gambar pohon apa ya? Ya. Pohon mangga, Bu. Iya, pohon mangga. Tadi katanya Vegi punya pohon mangga di rumah ya? Ya, Bu, punya, Bu. Iya, nah di sini ditunjukkan beberapa bagian tumbuhan. Seperti tadi Rahma menyebutkan apa tadi Rahma? Daun. Daun. Nah, ini ada daunnya, kemudian ada akar. Bu jelaskan satu-satu. Mulai dari bagian bawah, ini disebut dengan akar. Akar fungsinya untuk menopang tumbuhan, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, serta menyalurkannya ke bagian lain. Akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, seperti pada tumbuhan singkong dan juga wortel. Kemudian naik sedikit di sini ada bagian batang. Batang berfungsi untuk mengangkut air dan juga nutrisi dari akar ke daun, lalu menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Nah, batang juga bisa berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, seperti pada tumbuhan kentang dan ubi jalar. Kemudian ada bagian tumbuhan yaitu daun. Daun merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis dan juga tempat keluarnya uap air dan oksigen. Kemudian ada bagian bunga. Bunga di sini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang terakhir ada bagian buah. Buah menyimpan cadangan makanan, membungkus dan juga melindungi biji, serta pemencar biji agar tersebar luas. Nah, jadi Ibu sudah jelaskan nih tadi beberapa bagian dari tubuh tumbuhan. Coba Rahman, tadi akar fungsinya untuk apa ya? Akar fungsinya untuk menopang tumbuhan, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Oke, betul. Supaya lebih paham, Ibu mau tampilkan satu video tentang bagian tumbuhan. Jadi nanti anak-anak bisa cermati lagi, pahami lagi tentang bagian tumbuhan yang sudah Ibu jelaskan. Iya, Bu. Terlihat? Adik-adik, coba kalian perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun, pohon itu tetap berdiri dengan tegak.
Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan, yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya jadi sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Oke, sudah ditonton? Sudah, Bu. Udah ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita tepuk semangat dulu biar pembelajarannya tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat semuanya. Oke, masih semangat? Masih, Bu. Masih ya. Coba Ibu tanya, tadi menyimak tidak? Coba Feby, tadi kita nonton video tentang apa ya? Tentang Tentang apa? Coba. tentang fotosintesis, Bu. Oh iya, ada fotosintesis juga tadi di dalam video. Coba kalau Ariska, Ariska tadi dapat pelajaran apa dari video tadi ya? Tentang bagian-bagian pada pohon, Bu. Oh, bagian pada pohon. Nah, coba Rahma, kira-kira inget nggak tadi bagian-bagiannya apa saja? Ada akar, ada daun, batang, buah, dan bunga.
Oke, bagus sekali. Anak-anak ibu berarti sudah paham semua ya. Bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, kemudian bunga, dan juga buah. Nah, dari penjelasan ibu tadi, ada yang mau bertanya? Saya Bu, Coba Rahma mau tanya apa? situ tadi kan dijelasin fotosintesis ya Bu. Saya Ya. kurang mengerti. Saya tanya apa itu fotosintesis. Oke, bagus pertanyaannya. Tadi di video sempat dijelaskan ada yang namanya fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan. Di mana proses pembuatannya? Proses pembuatannya itu terjadi di daun. Jadi pada bagian daun. Bagaimana proses fotosintesis? Ketika akar sudah menyerap air dan juga mineral dari dalam tanah, batang akan mengantarkan mineral tersebut ke daun. Setelah itu, oleh bantuan sinar matahari, eh, air dan juga mineral tadi akan dimasak oleh daun. Jadi, itu yang dinamakan dengan proses fotosintesis. Jadi, tanaman bisa menghasilkan makanannya sendiri, berbeda seperti manusia dan juga hewan. Kalau manusia, kita makan dari lingkungan sekitar, ya. Kita makan nasi, kita makan daging, kita memanfaatkan dari lingkungan sekitar. Begitupun juga dengan hewan. Kalau hewan, mereka makan dari lingkungan sekitar. Bisa itu makan rumput, daun, dan segala macam. Sedangkan tumbuhan, mereka tidak bisa makan dari lingkungan sekitar. Mereka menghasilkan makanannya sendiri, yaitu melalui proses fotosintesis. Sampai sini Rahma paham? Nah, Bu, Oke, ada pertanyaan lagi? Saya Bu, Oke, boleh Ariska. tadi kan ada akar serabut sama akar tunggal. Itu Ya, contohnya betul. selain di tunggal, pohon apa lagi Bu? Oke, bagus. Akar tunggang tadi kita lihat ya akarnya dia punya satu akar yang paling besar yang menunjang sampai ke dalam tanah. Contohnya itu biasanya ada di tanaman mangga, kemudian tanaman jambu biji. Jadi akarnya begitu kuat menunjang sampai ke dalam tanah. Kalau untuk akar serabut biasanya kita temukan pada rumput, kemudian pohon kelapa atau juga pohon sawit. Ada yang pernah lihat akar pohon kelapa? nah Bu, Nah, Ada Bu? dilihat akarnya bagaimana sampai keluar ya? Iya, Ya, Iya, itu kalau termasuk akar serabut. Bagaimana? kalau pohon pisang, Kalau pohon pisang itu termasuk akar serabut juga karena dia berserabut keluar. Ada lagi yang oke, mau terima tanya? kasih Bu. Oke, gantian ibu yang tanya ya. Peggy Bu, Peggy Coba. ngantuk. Lagi ngantuk kayaknya. diam aja enggak, dia Bu. Bu. Coba Vegi, bagian tumbuhan apa yang berfungsi sebagai cadangan makanan? Bagian, Bagian apa, Bu? bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Hmm, Ingat tidak? Coba teman-temannya dibantu kalau ada yang cadangan makan. ingat. Cadangan makanan ya, Bu. Iya, di mana ini? Di daun, Bu. Di daun, betul tidak? Yang lain. Salah. Oh, salah, kata Ariska. Kita benerin ya. Cadangan makanan pada tumbuhan itu terletak pada buah. Ya, buah. Atau ada juga yang cadangan makanannya terletak di akar. Contohnya tanaman singkong atau ubi. Jadi mereka menyimpan cadangan makanannya di akar. Baik, pertanyaanmu kedua.
Coba, siapa yang bisa menjawab bagian tumbuhan yang bisa digunakan untuk bernafas? Bagian mana ya? Saya, Bu. Coba Rizka, bagian tumbuhan mana yang digunakan untuk bernafas? Daun bukan, Bu. Iya, betul sekali. Tadi di video sempat dijelaskan bahwasannya bagian tumbuhan yang untuk bisa bernapas adalah daun. Good job. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan terakhir. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan juga mineral dari dalam tanah. Bu, Oke, coba Rahma. akar. Oke, bagus sekali. Good job. Oke, bagaimana dengan pelajaran hari ini? Senang? Senang, Bu. Senang. Jadi, Nah, sebelum Bu. Ibu tutup dan Ibu kasih kesimpulan, nanti akan Ibu share link tugasnya melalui Google Form ya. Iya, Bu. Ibu tunjukkan dulu untuk contohnya. Nah, terlihat? Lihat, Bu. Oke, ini nanti soalnya silahkan diklik melalui link. Jangan lupa diisi nama lengkap dulu. Kemudian di sini ada beberapa soal pilihan ganda. Nanti kalau sudah diisi silahkan dikirim. Nanti jangan lupa bukti screenshotnya kirim ke Ibu ya, supaya Ibu tahu siapa saja yang sudah mengerjakan. Iya, Bu. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Sudah cukup? Ya, Bu. Oke, baik. Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Masing-masing bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari akar untuk menyerap air dan zat mineral, batang untuk menopang tumbuhan, daun untuk berfotosintesis, bunga untuk berkembang biak, dan juga buah sebagai cadangan makanan. Baik, terima kasih. Hari ini anak-anak sudah belajar dengan hebat, sudah mau mengikuti pelajaran dengan baik. Jangan lupa di rumah tetap belajar, tetap baca buku, supaya jadi anak-anak yang hebat. Oke, baik. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.